Iya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara HDM ini yaitu doa dan pengurapan ya. Setiap Rabu saya berdoa, saya memberikan pengurapan lewat minyak yang sudah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya lanjutkan saudara-saudara, masih tetap dalam tema saya yaitu firman-Nya pasti berhasil. Ini seri 4 saudara-saudara. Ya, ini seri 4. Saya sampai kepada bagaimana Tuhan berfirman. Ya, banyak cara. Firman-Nya juga mengatakan begitu saudara-saudara. Mengenai saya selalu diberitahu. Ya, ada pemberitahuan. Ya. Dan kita lihat saudara-saudara, kalau kemarin firman Tuhan berbicara lewat nubuat, sekarang kita lihat saudara-saudara, Tuhan berfirman lewat apa? Kita baca saudara-saudara di dalam Ayub, ya, Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15, demikian. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, ya banyak. Cara Tuhan berfirman banyak, ya. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Yang seringkali orang tidak memperhatikan, ya begini ini saudara. Ayat 15, dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Mimpi saudara-saudara. Ya, kalau saudara perhatikan perjalanan hidup dari Yusuf, anak Yakub, saudara. Kalau saya membaca Kejadian pasal 37, ya, bahkan di sana dikatakan Yusuf oleh saudara-saudara sebagai tukang mimpi. Ada mimpi yang datang dari Tuhan, firman-Nya, ya. Tuhan berfirman, Tuhan memberitahukan sesuatu, ya, lewat mimpi. Ya, di sana juga dikatakan ada penglihatan juga. Ada mimpi, ada penglihatan, saudara. Dan kita buktikan mimpi dari Yusuf itu mimpi-mimpi yang diberitahukan Tuhan kepada Yusuf itu benar tidak. Itu firman Tuhan. Semua benar kalau saudara membaca mulai Kejadian pasal 37 dan seterusnya. Dan itu ada artinya saudara. Di sana digambarkan ya mimpi Yusuf. Caranya saudara-saudara lihat mulai pasal 37 dan memiliki arti tentunya dalam mimpi. Demikian juga dalam penglihatan ya. Di dalam Alkitab ini kan banyak. Ada mimpi, ada penglihatan, banyak sekali saudara. Saudara, saya tidak memperpanjang itu karena saya mau membuktikan saudara-saudara apa yang sudah terjadi pada saat itu. Tercatat di Alkitab, bahkan belum tercatat di Alkitab. Kita buktikan. Dan tentu saudara, saya mempunyai pengalaman sendiri. Tentu banyak pengalaman di luar sana saudara-saudara. Tapi saya memberikan pengalaman, saya membagikan ini bahwa saya ingin membuktikan bahwa firman-Nya pasti berhasil. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan, betul-betul dari Tuhan. Dari awal saya sampaikan, betul-betul firman yang datangnya dari Tuhan. Bukan direkayasa sendiri, dipikir sendiri, untuk publikasi. Tidak, boleh dibuktikan saudara-saudara. Tentu banyak yang sudah mendengar dan sudah tahu. Ada buktinya saudara-saudara. Ya, bagaimana lewat mimpi ini. Dalam perjalanan saudara-saudara. Belum lama dalam pelayanan saya di HDM. Ya, dari awal-awal ketika saya masih rumah di Ungaran saudara-saudara. Rumah saya itu 1 meter lebih dari jalan saudara-saudara tingginya. Pada suatu malam istri saya saudara-saudara bermimpi. Begini saudara mimpinya. Ya.
di depan, di jalan itu tiba-tiba banjir, saudara-saudara. Ya, ada banjir, tapi tidak masuk ke rumah saya, karena rumah saya cukup tinggi, 1 meter lebih. Nah, banjir ini, saudara-saudara, di tengah-tengah banjir ini, dari dalam air itu tiba-tiba keluar begitu banyak burung yang indah-indah. Burung yang bagus-bagus masuk ke rumah saya, saudara-saudara. Ini mimpi dari istri saya, saudara. Nah, dia cerita kepada saya. Tetapi sayang, saudara, burung-burung yang masuk ke rumah saya ini ternyata banyak yang cacat, saudara-saudara. Entah itu kakinya, entah itu sayapnya, entah itu tubuhnya, itu cacat. Ya, itu mimpi, saudara-saudara. Itu yang pertama, mimpi dari istri saya. Tidak lama kemudian, 2 hari kemudian kira-kira, saudara-saudara, dalam saat teduh, Tuhan memberi saya penglihatan, saudara-saudara. Ya, penglihatan. Ketika saya sedang saat teduh, saya diberikan penglihatan ada kilat, saudara. Dari atas, dari langit, memancar begitu cepat turun ke bumi, saudara. Dan saya lihat kilat itu ketika sampai di bumi pecah menjadi partikel-partikel kecil yang begitu banyak. Ujungnya lancip bersinar, ujungnya melancip seperti anak panah, saudara-saudara. Ya, dan itu menghujam banyak orang, saudara-saudara, yang tinggal di bumi ini. Ini, saudara-saudara. Dan saudara, saya ketika itu saya pernah membaca satu ayat mengenai kilat seperti ini, yaitu panah api si jahat itu dari iblis, saudara-saudara, yang menghujam banyak orang. Lalu saya gabungkan, saudara, antara mimpi dan penglihatan saya itu. Dan itulah, saudara, terjadi di dalam pelayanan saya seterusnya, saudara. Saya banyak mendoakan orang yang kesulitan, kesusahan, karena sakit penyakit, ya, karena masalah di dalam rumah tangga, karena masalah dalam ekonominya, dan macam-macam. Dan ada kuasa-kuasa ikatan daripada pekerjaan kuasa gelap yang namanya okultisme itu, ya. Saya sampaikan dalam Ulangan 18 mulai ayat 10 dan seterusnya. Itu, saudara, itu okultisme. Ya, ada tenung, ada sihir, ada mantra, ada ramalan, ya. Ada orang yang berhubungan dengan arwah-arwah orang yang sudah mati, ya. Ada orang yang mencari kekayaan, pesugihan dari roh-roh yang lain, bukan dari Tuhan. Itu okultisme dan macam-macam, saudara. Ada ilmu-ilmu, saudara-saudara. Mereka memiliki ilmu-ilmu. Saya melayani semua sejak peristiwa itu. Dan itu loh, saudara. Ya toh, kita lihat arti daripada begitu banyak burung. Kelihatannya orang begitu bagus-bagus, saudara. Tetapi ternyata mereka juga ada pergumulan hidup, masalah yang tadi saya sebutkan. Bukan itu saja, tapi ternyata ada pekerjaan iblis yang dikerjakan di tengah dunia ini. Dan sekarang, saudara-saudara, menghadapi pergumulan berat saat ini, sangat berat. Mengenai kesehatan, sakit, penyakit. Bukan saja sekarang yang terjadi virus corona ini, COVID-19, tapi juga banyak penyakit-penyakit yang lain. Pergumulan hidup terjadi, ekonomi banyak yang susah, saudara-saudara. Akan menembus, mengimbas kepada keluarga, rumah tangga, dan segala hal, banyak hal. Ya, ini, saudara-saudara, mari. Tapi saudara tenang, tetapkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah datang, hadir. Ribuan tahun yang lalu, peristiwa Pentakosta terjadi. Mari, saudara, yang tadi saya sebutkan, saudara sekarang ada pergumulan apa? Mari kita gunakan. Saya menggunakan minyak ini, saudara. Mau saya kuduskan bagi yang sakit, bagi yang terikat, bagi yang mengalami kesulitan. Kita mohon terobosan ekonomi yang ajaib dari Tuhan, kesembuhan, kelepasan, semua pergumulan apapun, saudara. Mari, saudara mungkin ada minyak juga yang belum dikuduskan, kita kuduskan bersama-sama. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini, Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, Tuhan,
Mereka dari umatmu di mana saja mereka berada, mungkin ada di rumah ini saudara-saudara, mereka sedang bersama-sama menyaksikan YouTube ini. Dikuduskan minyak yang dibawa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara, apa pergumulanmu? Silakan saudara. Saudara berseru dalam hati. Bahkan saudara ada di rumah. Silakan apa yang saudara gumulkan. Saya sudah sampaikan tadi pergumulan hidup banyak orang. Ya, mari kita bawa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, diurapkan saudara-saudara. Mari urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang sakit, apapun sakitmu, tumpangkan tanganmu. Urapan itu saudara-saudara atas minyak yang sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang engkau derita sekarang ini, saya perintahkan dari tempat ini, pergi keluar, sembuh engkau, lepas, pulih. Ikatan-ikatan kuasa gelap dilepaskan, roh kutuk dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Roh Kudus bekerja atas mereka. Diberkati hidupmu, berkat turun atasmu, diberkati hidupmu, ekonomimu, rumah tanggamu diberkati. Haleluya. Apa yang kau butuhkan sekarang ini Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah kepada mereka. Apa yang dibutuhkan sekarang ini, Roh Kudus, hamba mohon saya alirkan kuasa ini kepada mereka. Dihembusi, hembuskan rohmu Tuhan atas mereka. Jiwa, roh, dan tubuhnya pulih. Disegarkan engkau, disehatkan engkau semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala penyakitnya sudah disembuhkan, segala ikatnya sudah dilepaskan. Tuhan memberkati ekornya dengan terobosan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita sujud menyembah Dia dengan pujian. Ku nyanyi haleluya. Diberkati engkau, saudara-saudaraku semuanya. Berkat Tuhan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan bencana ini. Amin.